Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya dan teman-teman dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di channel saya Muhammad Zofi yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan seni dan sebagainya. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang konsep dasar pembuatan poster. Nah, materi kali ini itu sebenarnya bagian dari materi pelajaran SBK kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi yang bisa juga kalian akses lewat buku paket ataupun dari channel video YouTube manapun. Jadi jangan cuma saya aja. Nah, seperti apa materinya? Jadi kalian harus apa ya? Stay tune di channel saya sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya supaya bisa membantu teman-teman di sana untuk belajar seni budaya. Pengertian poster. Poster adalah salah satu karya seni rupa dua dimensi grafis yang dibuat dengan memadukan gambar, warna, dan kata-kata dengan tujuan untuk mencuri perhatian setiap yang melihatnya. Dahulu, poster dibuat secara manual di atas kertas dengan ukuran tertentu. Tetapi sekarang poster bisa dibuat dengan teknik digital dan tidak perlu menggunakan kertas dan bahkan bisa dipajang secara virtual. Dahulu, poster itu biasanya banyak ditemui di tempat-tempat keramaian seperti di sekolah, di pasar, atau di tempat-tempat umum dengan tujuan agar siapapun yang melihat poster itu dia akan memperhatikan, membaca, dan menyerap informasi yang terkandung di dalam poster tersebut. Fungsi-fungsi poster. Menurut Sujana dan Rifai pada bukunya yang diterbitkan tahun 2005 di halaman ke-56, poster memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai motivasi. Poster sebagai motivasi dibuat untuk mendorong kemauan atau motivasi seseorang. Misalnya, motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar, atau motivasi untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, misalkan untuk berhenti merokok atau tidak bergaul dengan bebas atau tidak menggunakan narkoba. Yang kedua, sebagai sarana peringatan. Poster sebagai sarana peringatan berisi peringatan-peringatan atau larangan-larangan seperti peringatan untuk mematuhi peraturan hukum, peraturan sekolah, hingga untuk menjaga ketertiban sosial. Misalkan poster yang dibuat untuk peringatan tidak berkerumun di masa pandemi COVID, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai sarana kreatif. Poster dapat menginformasikan berbagai pementasan kreatif yang tidak hanya menyajikan hiburan tetapi juga mengasah kreativitas. Maksudnya, fungsi poster sebagai sarana kreatif itu adalah poster dibuat untuk mengundang orang-orang untuk hadir pada suatu kegiatan kreatif seperti pentas seni, konser, pertunjukan, pameran, atau bahkan seminar-seminar kreatif yang dilakukan atau diadakan oleh instansi tertentu. Jenis-jenis poster. Poster memiliki beberapa jenis berdasarkan dari isi poster itu sendiri. Poster berdasarkan isinya terbagi menjadi 5 jenis poster. Yang pertama,
poster kegiatan atau poster event, yaitu poster yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi terhadap suatu kegiatan atau event yang akan dilaksanakan. Contohnya poster pameran, poster pentas seni, poster kegiatan sosial, poster kegiatan lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah poster niaga. Bisa disebut juga sebagai poster bisnis atau poster dagang. Poster niaga sendiri adalah poster yang berisi tawaran untuk menggunakan produk atau jasa. Poster ini banyak sekali kita temui di sudut-sudut jalanan. Misalkan kalau di baliho atau di spanduk atau di poster jalanan itu misalkan ada semacam iklan produk, misalkan produk handphone atau shampoo atau lain-lainnya. Intinya dalam poster niaga ini isinya untuk mengajak publik menggunakan produk atau jasa yang dipajang dalam poster tersebut. Yang ketiga adalah poster layanan masyarakat. Poster ini isinya adalah ajakan kepada masyarakat umum untuk terlibat langsung terhadap suatu isu yang sedang hangat terjadi. Misalkan kalau di posyandu atau di puskesmas ada poster keluarga berencana. Lalu kalau di masa pandemi ini biasanya ada poster untuk pencegahan virus COVID. Itu posternya biasanya banyak sekali kita temui di media sosial. Yang keempat adalah poster pendidikan. Poster ini adalah poster yang dibuat untuk kegunaan dunia pendidikan dan biasanya banyak sekali kita temui di sekolah-sekolah. Isi dari poster pendidikan ini biasanya adalah motivasi belajar, lalu ada rekrutmen terhadap suatu kegiatan sekolah, terus lagi misalkan adalah ucapan selamat, ucapan terima kasih, poster motivasi guru, motivasi siswa, kata-kata mutiara, ajakan untuk belajar lebih giat, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima adalah poster afirmasi. Poster afirmasi ini adalah poster yang gunanya untuk memengaruhi pikiran pembacanya. Biasanya kalau poster afirmasi ini isinya berupa kampanye atau propaganda. Contohnya kalau lagi musim pilkada itu banyak sekali poster-poster yang isinya ajakan untuk memilih calon pemimpin baru. Nah, di poster itu sebenarnya ada ajakan untuk kita memilih calon pemimpin itu. Ajakan itu yang disebut juga dengan yang namanya afirmasi, seperti itu. Syarat-syarat pembuatan poster. Yang pertama, carilah topik yang relevan dengan jenis poster itu sendiri. Misalkan kalau kalian mau membuat poster niaga, kalian bisa mengambil topik atau judul poster misalkan usaha kuliner. Misalkan menjual ayam geprek gitu. Atau bisa juga ketan susu. Atau kalau kalian mau mengambil poster dengan jenis kegiatan atau event, kalian bisa membuat poster dengan topik pentas seni, atau bisa juga dengan topik pameran seni rupa, dan masih banyak lagi. Intinya untuk menentukan topik poster harus disesuaikan dengan jenis posternya. Dan jangan lupa usahakan carilah topik dari hal-hal yang sedang hangat terjadi di lingkungan kita.
Contohnya kan sekarang ini masih masanya pandemi COVID, kita bisa membuat poster dengan tema penanggulangan COVID, seperti itu. Yang kedua, gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Juga sisipkan ilustrasi yang berkaitan erat dengan kalimat yang kita buat. Misalkan tadi kita mau buat poster niaga tentang usaha ayam geprek. Nah, kita harusnya mengisipkan ilustrasi berupa foto atau gambar ayam geprek. Atau misalkan kita membuat poster dengan tema pandemi COVID, kita bisa sisipkan juga ilustrasi gambar virus atau gambar masker atau gambar kerumunan atau gambar orang yang mencuci tangan. Intinya antara gambar dengan tulisan itu harus relevan, dan juga kita harus menggunakan warna yang dapat memancing mata orang yang melihat poster kita. Misalkan kalau tulisannya itu kita kasih warna hitam, maka warna dari background posternya itu bisa kita kasih warna yang lebih lebih soft atau tidak terlalu pekat, misalkan kuning atau biru, atau bisa juga warna hijau muda atau warna putih. Nah, kita juga harus memperhatikan ilustrasi atau gambar yang kita sisipkan. Jangan sampai gambar yang kita buat atau warna yang kita pilih itu mendominasi dari tulisan yang kita pampang di poster itu. Sebenarnya ya harus balance ya antara tulisan, gambar, dan warna. Jangan sampai ada salah satu yang mencolok lebih dari yang lain. Karena dalam poster itu sendiri menggunakan prinsip kesatuan dan prinsip proporsi dan juga komposisi. Udah pernah belajar kan di semester sebelumnya? Yang ketiga adalah gunakan bahan, alat, dan media yang tepat untuk membuat poster. Kalau kita mau buat poster yang sekiranya mau dipajang di tempat umum, maka bahan yang harus kita gunakan adalah bahan yang tahan terhadap cuaca. Contoh, kita bisa membuat poster dengan bahan kertas foto atau kertas biasa yang kita laminating, sehingga kalau kita pajang di tempat umum yang terbuka, tidak tertutup atap, itu posternya tidak rusak. Atau bisa juga kita misalkan membuat poster di lingkungan sekolah, kita bisa memasukkan poster kita di dalam etalase mading atau kita pajang menggunakan frame atau bingkai foto. Nah, kalau misalkan posternya itu mau kita buat secara digital, artinya bisa diakses setiap orang dengan media sosial yang masing-masing secara virtual, maka kita harus gunakan editing yang sekiranya bagus. Misalkan dari segi ukuran gambar, terus dari segi aplikasi yang kita gunakan, dan juga resolusi dari gambar yang kita buat. Karena tidak semua media atau aplikasi gawai handphone kita bisa mengakses gambar dengan resolusi yang tinggi. Karena beda ya antara poster manual dengan poster digital. Kalau poster manual kan kita harus punya effort atau usaha yang lebih besar supaya posternya itu nggak gampang rusak. Karena kalau poster manual kan biasanya dipajang di tempat terbuka. Kalau poster digital kan tidak bisa kita share ke siapapun secara
virtual atau bisa kita pajang di media sosial kita masing-masing, dan tidak ada jangka waktu. Misalkan kalau di poster manual kan eh, ada batas waktu di mana poster itu akan rusak karena dipajangnya di tempat terbuka yang kena udara dingin, panas, kena hujan, kena debu. Kalau poster digital kan tidak. Jadi bisa kita simpan di file kita dan bisa kita pajang juga di media sosial kita tanpa harus takut poster itu akan rusak. Tapi kelemahannya poster digital, kalau kita delete atau kita hapus ya posternya hilang. Tetapi kalau poster manual walaupun sudah rusak tapi masih ada bekas-bekasnya sedikit gitu.